Assalamualaikum anak-anak. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana pelajaran kita pada pagi ini tentang karya monumen bidang iptek. Apakah ada yang tahu apa itu monumen bidang iptek? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskan karya monumen bidang iptek itu apa saja. Oke? Karya monumen bidang iptek terbagi dari beberapa yang pertama itu zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Fakta sejarah menjelaskan bahwa Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan pada zaman Daulah Abbasiyah dikatakan sebagai masa menjamunya kesusastraan pada ilmu pengetahuan dan lisan dan bahasa Arab, ilmu-ilmu purbakala. Lahirlah pada masa itu sekian banyak penyair, pejungga, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli hukum, ahli keemasan Islam. Demikian Jarji Zaidan memulai lukisannya tentang Bani Abbasiyah. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang iptek. Faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam yaitu saat ini terdapat beberapa empat. Yang pertama, kesungguhan dalam mengimani mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah itu dilahirkan individu-individu unggul yang pada gilirannya membentuk masyarakat madani Islamiyah. Kedua, adanya motivasi agama. Seperti kita ketahui, kitab suci Al-Quran banyak berisi anjuran untuk menuntut ilmu, membaca atau ikram, melakukan observasi, observasi, ekspedisi, dan berpikir ilmiah rasional. Yang ketiga, faktor sosial politik. Tumbuh dan berkembangnya budaya ilmu dan tradisi ilmiah pada masa itu dimungkinkan antara jika bukan terutama oleh kondisi masyarakat Islam. Yang keempat, faktor Islami. Kesejahteraan masyarakat itu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan mencapai apa yang diinginkannya. Sebab mundurnya umat Islam dalam bidang iptek memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor Barat yang pada umumnya beragama Nasrani. Yang kedua, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium umat Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580. Yang ketiga, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580. Yang keempat, ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintahan. Yang kelima, akibat kolonialisme negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalisnya mulai terdesak oleh bahasa penjajah. Yang terakhir yaitu akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam. Yang terakhir ada upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Yang pertama adalah menerapkan barisan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 yang isinya, dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang kedua, kembali kepada tradisi kalimat keilmuan dan agama Islam. Dalam Islam jelasnya ada dua jenis ilmu, yaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang masuk golongan Islam fardu ain adalah Al-Quran, sedangkan fardu kifayah yaitu akhlak, syariah dan cabang-cabangnya. Yang ketiga itu upaya dengan mewujudkan sistem yang berdasarkan syariat Islam. Baik, di sini kita cukup sekian pelajaran yang kita cukup
Cukup sekian yang dapat Ibu pelajari pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan kalian soal tentang kalian carilah sejarah-sejarah tentang Islam pada di bidang iptek. Minggu depan dikumpul. Ibu akhiri dengan